Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori-teori yang ada di teknik tegangan tinggi. Nah, topik yang akan dibahas di sini itu ada isolasi, kekuatan dielektrik dan mekanisme tembus udara, konduktansi, rugi dielektrik, peluahan parsial, resistansi isolasi dan kekuatan gerak dielektrik, rangkaian pembangkit AC, konstruksi isolasi trafo uji fisika, kaskade, trafo Tesla, dan trafo resonansi. Uh, Sistem isolasi dalam teknik tegangan tinggi adalah komponen atau susunan komponen yang berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan listrik satu sama lain dari bagian yang tidak bertegangan seperti ground atau bodi peralatan. Tujuan utama dari sistem isolasi adalah untuk mencegah terjadinya aliran arus yang tidak diinginkan, seperti arus bocor, dan untuk menahan tegangan operasi serta tegangan lebih, yang mungkin menjadi proses tegangan listrik tanpa mengalami gejala atau kerusakan. Karakteristik dari sistem isolasi itu pertama ada kekuatan elektrik, resistivitas, tahanan termol, stabilitas kimia, dan mekanik. Bahan isolasi itu dapat berupa cair, gas, dan padat. Selanjutnya ada kekuatan dielektrik dan mekanisme tembus udara. Kekuatan dielektrik adalah medan listrik maksimum yang dapat ditahan isolasi bahan isolasi sebelum terjadinya tembus listrik. Untuk isolasi udara, mekanisme tembusnya dijelaskan dalam dua teori. Mekanisme tembus udara. Pada tegangan tinggi, udara yang normal bersifat isotok dapat menjadi konvektor. Proses ini dimulai dari ionisasi molekul udara yang kemudian berkembang menjadi pelepasan matahari, terlihat seperti percikan api atau busur api. Nah, dua teori tadi itu, pertama ada teori pelepasan pausa, yaitu teori ini jelaskan mekanisme pada gas dengan tegangan rendah hingga sedang, di mana medan listrik relatif seragam, prosesnya terjadi melalui mekanisme longsoran elektron. Proses terjadinya itu yang pertama ada ion primat. Beberapa elektron bebas awalnya misalnya dari radiasi kosmik dipercepat oleh medan listrik dan mendapatkan energi kinetik yang cukup. Kedua, tumbukan ionisasi. Elektron ini kemudian menumpuk molekul gas dan menghasilkan pasangan ion elektron baru. Proses ini disebutkan ionisasi tumbuh. Selanjutnya itu longsoran elektron. Elektron-elektron baru ini juga dipercepat dan menyebabkan ionisasi lebih lanjut, menciptakan seperti longsoran elektron yang bergerak menuju anoda. Keempat, ada proses sekunder. Agar pelepasan dapat lanjut dan menjadi tembus lingkungan proses sekunder baru. Kondisi tembus terjadi ketika proses sekunder cukup untuk mempertahankan pelepasan tanpa adanya sumber ionisasi eksternal. Inilah gambar mekanisme tembus listrik pada teori Thomson. Nah, selanjutnya itu ada teori yang kedua, yaitu teori Steinbach. Teori ini berlaku pada tembus gas bertegangan tinggi atau celah yang panjang dengan medan listrik tegak sabar. Teori Steinbach telah terjemahkan dari teori Thomson. Teori ini dapat dijelaskan dengan bantuan seperti gambar sampai ini. Ini tuh rumus awal yang satu ini. Ini yang terbebas akan ionisasi molekul yang hingga terbentuklah satu gugus muatan. Gugus muatan ini mengubah distribusi kuat medan elektrik pada sel elektroda. Kuat medan elektrik antara kumpulan ion positif dengan katoda makin besar. Akibatnya, elektron bebas masuk ionisasi proton yang berada sekitar kumpulan ion positif mengalami gaya yang arahnya menuju kumpulan ion positif tersebut. Dalam perjalanannya, elektron bebas ini mengionisasi molekul baterai yang hasilnya menyebabkan ionisasi baterai sehingga terbentuk lagi gugus muatan baru yang elektronnya mengalami gaya yang arahnya menuju kumpulan ion positif yang makin kedua ini. Nah, yang ketiga, ketika elektron gugus muatan baru menemui kumpulan ion positif, jumlah elektron ion positif pada gugus muatan awal semakin bertambah, sehingga kuat medan elektrik di sekitar kumpulan ion positif semakin besar. Elektron bebas yang ada di sekitar kumpulan positif bergerak menuju kumpulan ion positif dan ionisasi bantuan yang dilakukannya menimbulkan gugus muatan. Gugus muatan baru kedua ini akan menambah jumlah elektron ion positif pada gugus muatan awal. Demikian seterusnya timbul gugus muatan baru yang lain hingga terbentuklah strember yang menghubungkan anoda dan katoda. Akibatnya, melalui strember terjadi perpindahan sejumlah besar elektron dari katoda ke anoda atau terjadi aliran arus listrik dari anoda ke katoda atau terjadi tembus listrik. Selanjutnya itu konduktansi. Konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Ini adalah kebalikan dari resistansi, di mana G sama dengan 1 per R. Dalam konteks bahan isolasi, konduktansi idealnya bernilai R. Namun, pada kenyataannya tidak ada isolator yang sempurna. Selalu ada sumber kecil arus yang dapat melaluinya yang disebut dengan arus bocor. Konduktansi pada bahan dielektrik disebabkan oleh pergerakan ion bebas dan elektron dalam bahan berubah bentuk medan listrik. Konduktansi ini meningkat dengan kenaikan dan kelembapan. Selanjutnya kan ada rugi dielektrik. Ketika sebuah bahan isolasi ditempatkan dalam medan listrik arus bolak-balik, terjadilah kerugian energi yang sesuai dengan rugi dielektrik.
Kerugian ini disebabkan oleh beberapa mekanisme. Konduksi arus bocor yang mengalir melalui resistasi bahan menyebabkan energi daya, yaitu dengan I kuadrat dikali dengan R. Polarisasi dalam medan asli di pol molekuler dalam bahan dielektrik akan terus berputar untuk menyelaraskan diri dengan arah medan yang berubah-ubah. Pergerakan ini mengalami gesekan internal yang menghasilkan panas. Ionisasi, adanya rongga-rongga udara kecil dalam bahan isolasi dapat menyebabkan keluhan parsial yang juga merupakan sumber rugi-rugi energi. Rugi-rugi dielektrik direpresentasikan oleh faktor disipasi atau faktor daya elektrik. Nilai tan yang rendah menunjukkan bahan isolasi yang baik. Rugi ini menyebabkan pemanasan pada bahan isolasi, yang jika berlebihan dapat mempercepat penuaan dan bahkan menyebabkan gagalan termol. Selanjutnya itu ada peluhan parsial. Peluhan parsial adalah pelepasan angkut mencegah listrik lokal yang hanya menjembatani sebagian dari isolasi antara dua konduktor. Parsial terjadi pada rongga atau celah berisi gas di dalam bahan isolasi padat atau cair atau pada permukaan isolasi. Kuat, medan dielektrik pada rongga udara dan material isolasi padat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kuat medan dielektrik pada material isolasi berlapis yang persamaannya itu sama dengan V per sigma N kurung S1 per sigma 1 ditambah dengan sigma 2 per sigma 2 dan sampai seterusnya sampai Sn per sigma N. Penyebabnya terjadinya karena kekurangan dielektrik rongga biasanya jauh lebih rendah daripada bahan isolasi di sekitar. Ketika tegangan yang diterapkan cukup tinggi, medan listrik yang rongga akan melebihi kekuatan dielektrik gas, menyebabkan tembus lokal di dalam rongga tanpa menyebabkan tembus total pada seluruh sistem isolasi. Dampaknya yaitu fenomena lokal keberadaannya sangat merusak dalam jangka panjang. Energi ini pelepasan ini dapat mengikis bahan isolasi secara perlahan, menyebabkan reaksi kimia menghasilkan produk sampingan korosif, menghasilkan panas yang mempercepat degradasi termal, menyebabkan pertumbuhan pohon listrik yaitu jalur karbon konduktif. Oleh karena itu pengukuran parsial ini adalah alat diagnostik yang sangat penting untuk menilai kondisi sistem isolasi. Selanjutnya ada resistansi isolasi dan kekuatan gerak dielektrik. Resistansi isolasi adalah nilai tahanan dari suatu bahan isolasi terhadap aliran arus bocor yang dihitung megaohm atau gigaohm. Nama alatnya itu megaohmmeter. Pengukuran resistansi isolasi adalah salah satu pengujian dasar untuk memeriksa kondisi isolasi peralatan listrik. Nilai resistansinya rendah dapat mengindikasikan adanya kontaminasi seperti kelembapan, kotoran, atau kerusakan pada isolasi. Kekuatan gerak dielektrik adalah memperkuat bahan isolasi untuk menahan pembentukan jejak konduktif ketika terkontaminasi oleh kelembapan dan kotoran. Ketika permukaan isolator terkontaminasi, arus itu bocor dapat mengalir. Panas dari arus ini dapat mengeringkan dan mengharmonisasi kontaminan serta permukaan isolator itu sendiri. Sehingga jalur konduktif permanen yang disebut dengan bahan isolasi yang baik harus memiliki kualitas gerak yang tinggi. Selanjutnya ada rangkaian pembangkit AC. Untuk pengujian kelihatan tegangan tinggi diperlukan sumber tegangan tinggi AC yang dapat diatur. Rangkaian pembangkit AC yang paling umum menggunakan transformator uji. Komponen utama rangkaian itu ada regulator tegangan, biasanya berupa autotransformer variabel atau regulator industri untuk mengatur tegangan input ke transformator uji secara halus dari 0 hingga nilai maksimum. Selanjutnya itu ada transformator peninggi tegangan atau step up transformer. Ini adalah transformator uji itu sendiri yang dirancang untuk menghasilkan tegangan sangat tinggi pada arus yang relatif rendah. Selanjutnya itu peralatan pengukuran. Termasuk ada voltmeter pada sisi primer, kalibrasi untuk membaca tegangan output, dan pembangkit tegangan atau transformator potensial pada sisi kondisi ukuran tegangan tinggi yang akurat. Selanjutnya ada peralatan proteksi, termasuk pemutus sirkuit dan tahanan pembatas arus untuk melindungi rangkaian dan arus yang berlebihan saat sejak tembus pada objek diuji. Ini ada rangkaian pembangkit AC. Selanjutnya ada konstruksi dan isolasi trafo uji. Transformator uji memiliki beberapa perbedaan konstruksi dibandingkan dengan transformator daya biasa. Itu pertama ada rasio belitannya. Rasio belitan primer terhadap sekunder yang sangat besar untuk menghasilkan tegangan tinggi. Ada isolasi khusus. Isolasi menjadi perhatian utama. Belitan tegangan tinggi isolasi secara cermat dari belitan tegangan rendah, intribusi, dan tangki. Biasanya, trafo uji direndam dalam minyak isolasi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada penempatan belitan. Belitan tegangan tinggi seringkali ditempatkan lebih jauh dari inti besi untuk mengurangi stres medan listrik. Belitan dibuat berlapis-lapis dengan gradasi isolasi mendistribusikan tegangan secara merata. Selanjutnya ada arus rendah, dirancang untuk arus keluaran yang rendah, biasanya dalam ordre miliampere hingga berapa ampere.
karena hanya digunakan untuk pengujian, bukan untuk menyalurkan daya besar. Selanjutnya itu adalah basing tegangan tinggi. Terminal seluruhan tegangan tinggi dikeluarkan melalui basing yang besar dan dirancang khusus untuk mencegah terjadinya crossover ke tangki yang ditanamkan. Ini dilihat dari jenis isolasi yang digunakan. Konstruksi trafo uji terdiri atas dua jenis, yaitu trafo uji damar dan konstruksi trafo uji isolator isolasi minyak. Trafo uji damar padat ini digunakan untuk membangkitkan tegangan sampai 100 kV. Trafo uji susunan kaskade untuk menghasilkan tegangan AC yang sangat tinggi, yaitu di atas 300 hingga 500 kV menggunakan satu transformator uji menjadi tidak praktis dan tidak ekonomis karena masalah isolasi dan ukurannya yang sangat besar. Solusinya dengan menghubungkan beberapa transformator uji secara kaskade. Prinsip kerjanya yaitu beberapa transformator uji yang identik dihubungkan secara seri pada sisi tegangan tingginya. Kedua, unit pertama paling bawah dihubungkan ke sumber tegangan rendah dan tangkinya ditanamkan. Output tegangan tingginya menilai objek uji dan juga memberi daya pada belitan perimanan unit kedua. Selanjutnya, tangki unit kedua diisolasi dari tanah dan dihubungkan ke terminal tegangan tinggi unit. Dengan demikian, potensial tangki unit kedua adalah V, di mana V tegangan output. Selanjutnya, output tegangan tinggi dari unit kedua akan memiliki potensial 2V terhadap tanah. Selanjutnya, proses ini dapat dilanjutkan untuk unit ketiga, keempat, dan seterusnya sehingga tegangan total yang dihasilkan adalah NV, di mana N adalah jumlah unit. Selanjutnya, trafo uji susunan kaskade. Gambar di samping menunjukkan kaskade transformer, di mana trafo pertama tanah bersama dengan tangkinya. Trafo kedua disimpan pada insulator dan dipertahankan pada V2. Tegangan output dari unit pertama di atas tanah. Belitan tegangan tinggi dari unit ini terhubung ke tangki unit kedua. Belitan tegangan rendah dari unit ini disuplai dari belitan eksitasi dari trafo pertama yang diseri dengan belitan tegangan tinggi trafo pertama pada akhir tegangan tingginya. Rating dari belitan eksitasi hampir tidak identik dengan prinsip primal atau belitan tegangan rendah. Selanjutnya ada trafo resonansi. Rangkaian ini memanfaatkan fenomena resonansi seri untuk menghasilkan tegangan tinggi. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan AC, reaktor atau inverter yang dapat diatur, dan transformator uji yang memiliki kapasitansi internal yang signifikan atau dihubungkan dengan fase dan beban. Selanjutnya ada trafo resonansi. Prinsipnya yaitu frekuensi superatur dengan reaktansi dan tinggi atur sedemikian rupa sehingga reaktansi induktif dari rangkaian sama dengan reaktansi kapasitif dari beban. Resonansi, pada kondisi resonansi, impedansi total rangkaian menjadi minimum sehingga arus yang mengalir menjadi maksimum. Arus besar ini kemudian mengalir melalui reaktansi kapasitif. Beban yang menghasilkan tegangan sangat tinggi di atasnya. Keuntungannya dapat menghasilkan tegangan tinggi dengan sumber daya relatif kecil dan menghasilkan gelombang dengan output yang hampir sinusoidal murni. Selanjutnya, dari rangkaian yang saya buat dengan menggunakan software ATP, yaitu pertama ada single pass half-wave rectifier circuit with smelting capacitor, yaitu ini kita menggunakan dioda. Dioda komponen utama penyearah. Dioda hanya mengizinkan arus mengalir ke satu arah, dari anoda ke kathode. Ketika tegangan masukan positif dimulai, arus saat tegangan masukan negatif. Kapasitor perata, komponen yang timbul secara paralel dengan beban. Tugas utamanya adalah menyimpan energi selama puncak gelombang masukan dan mendapatkan energi secara perlahan ke beban. Resistor beban, komponen yang mempresentasikan beban yang disuplai oleh rangkaian penyearah. Nah, ini ada sinyalnya, ada sinyal berwarna merah dan ada sinyal berwarna hijau. Nah, yang berwarna merah ini sinyal sebelum adanya dioda, tanpa adanya kapasitor perantara, yaitu masih berbentuk sinusoidal, belum disearahkan. Selanjutnya itu ada sinyal berwarna hijau. Ini sudah dengan kapasitor perantara, yang dimana sini itu ada siklus positif dan siklus negatif. Yang pada siklus negatif inilah yang menyebabkan sinyal warna hijau ini naik turun. Nah, selanjutnya itu rangkaian single phase full wave rectifier circuit with smelting capacitor. Yaitu pada rangkaian ini bekerja menggunakan dua sumber AC, yaitu mempresentasikan lilitan sekunder trafo CT yang berwarna pasa dan dua dioda penyearah. Selama siklus positif, dioda atas menghantar, selama siklus negatif dioda bawah yang menghantar. Hasilnya adalah pulsa tegangan yang seluruhnya positif menggabungkan kedua setengah gelombang ini. Kapasitor dipasang paralel pada output untuk berfungsi sebagai filter smelting. Ia akan mengisi muatan saat tegangan mencapai puncak dan melepaskannya perlahan ke beban. Saat tegangan nilai turun secara efektif mengurangi riak dan menghasilkan tegangan DC yang jauh lebih stabil, mirip seperti yang dibutuhkan pada perangkat elektronik. Nah, pada rangkaian bulat sirkuit ini, yaitu hasil dari rangkaian di atas, itu ada gelombang merah,
yaitu merah itu menunjukkan tegangan input AC yang berbentuk sinusoida penuh, sedangkan gelombang hijau itu menunjukkan tegangan output pada beban. Terlihat bahwa amplitudo gelombang hijau lebih besar daripada gelombang merah. Menandakan bahwa tegangan keluaran telah diperkuat atau digandakan oleh rangkaian voltage double ini. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian Greene step. Rangkaian ini, seperti yang kita tunjukkan ini, itu rangkaian peganda yang fungsinya itu mengubah tegangan AC yang arus balik itu menjadi arus tegangan DC arus searah yang biasanya kira-kira 2 kali lipat dari tegangan puncak AC. Masukkan. Nah, pada rangkaian ini itu juga dia itu bekerja dalam 2 siklus, yaitu ada siklus negatif dan siklus positif. Nah, pada saat fase siklus negatif, kapasitor pertama diisi oleh dioda pertama hingga terjadinya tegangan puncak. Kemudian pada siklus positif, tegangan input dan tegangan C1 dijumlahkan secara seri dan tegangan lokal ini lewat oleh dioda kedua untuk mengisi kapasitor kedua. Kapasitor kedua ini juga berfungsi sebagai filter perata yang menahan tegangan pada nilai puncaknya sehingga menghasilkan tegangan DC yang tinggi dan mulus seperti yang terlihat pada gelombang keluaran yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada rangkaian kaskade. Rangkaian ini telah mengalih tegangan. Rangkaian ini mengubah tegangan AC rendah menjadi tegangan DC tinggi yang idealnya mencapai 4 kali dari tegangan puncak masukan. Rangkaian ini bekerja dengan sebuah sel Greene step pengganda tegangan dasar secara kaskade selama 10 saat tadi. Dioda dan kapasitor menumpuk muatan secara berurutan. Kapasitor pertama diisi hingga PP, lalu kapasitor di tingkat pertama diisi hingga 2 PP. Proses ini diulang tingkat kedua untuk mencapai tegangan total menjadi 4 PP kepada beban. Keunggulan utamanya adalah menghasilkan tegangan DC ekstrem tanpa mengharuskan setiap komponen menahan tegangan dari 2 PP. Menjadikannya efisien untuk aplikasi tegangan tinggi seperti mesin X-ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Wulandari dengan NIM 307 11 Nah, di sini saya bakal merangkai tugas UTS Teknik Tegangan Tinggi, yaitu teknik tegangan tinggi AC. Nah, di sini saya bakal merangkai rangkaian single pass half wave rectifier circuit with smelting capacitor. Pertama-tama kita cari dulu komponen yang bakal kita gunakan, yaitu kita cari sumber AC tipe 14 di sini. Nah, selanjutnya kita carilah komponen resistor. Selanjutnya komponen kapasitor. Selanjutnya komponen dioda. Nah, selanjutnya kita hubungkanlah komponen ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan sumber dengan dioda, selanjutnya dengan kapasitor. Nah, selanjutnya dengan resistor. Nah, selanjutnya di bagian kapasitor ini tuh ada ground. Kita tambahkanlah dengan ground. Dan juga di bagian resistor ada juga ground. Nah, selanjutnya kita tambahkan watt, voltmeter, bagian sumber tegangan, dan di bagian beban. Nah, selanjutnya kita memasukkan parameter yang kita gunakan. Nah, di sini kita kena gunakan amplitudo, jadinya itu kan yang diminta di rangkaian itu sebesar 100 kV. Nah, karena ini dalam bentuk amplitudo, kita ubahlah dalam bentuk Vmax, yaitu dengan cara akar 2 dikali dengan 100. Jadi dapatlah hasilnya itu 141,421. Nah, kita gunakan frekuensi itu sebesar 50 Hz. Nah, selanjutnya itu di bagian dioda kita gunain tetap 0. Nah,
bagian kapasitor ini kan di sini diminta kapasitor itu sebesar 25 nanofarad. Nah, di sini tuh kan minta dalam bentuk mikrofarad. Nanti jadi kita ubahlah 25 nanofarad itu menjadi 25 mikrofarad itu sebesar 0,025. Selanjutnya itu KS ini tadi diminta sebesar 0,15. Kita buatlah 0,15. Nah, selanjutnya itu di bagian resistor itu diminta sebesar 10 megaohm. Nah, kalau di sini itu tuh sebesar ohm. Jadi kita ubahlah 10 tadi itu ke 10 megaohm ke ohm. Itu sebesar 10 juta. Atau 10E6. Nah, ini kita pakai satu fasa. Ini juga satu fasa. Nah, selanjutnya itu kita runkan terlebih dahulu, kita setting dulu waktunya itu sebesar 0,1. Selanjutnya itu kita runkan, kita kasih namanya itu half rectifier. Nah, selanjutnya itu kita runkan dengan pencet proxy. Nah, selanjutnya itu kita runkan. Nah, muncullah hasilnya sinyalnya. Nah, di sini tuh kita gunakan komponen dioda kan. Dioda ini tuh sebagai penyearah, Nah, jadi karena di sini sumber tegangannya itu siklus positif, maka terjadilah dengan masuk ke dalam ke dalam dioda ini, maka terjadilah forward bias. Karena forward bias, tegangan ini diteruskan, lalu di sini tuh ada titik percabangan, maka tegangan tuh bakal masuk ke bagian kapasitor, dia tuh bakal menyimpan tegangan tadi, dan selanjutnya itu dia juga mengalir ke bagian beban. Karena itulah hasilnya ini diawali dengan bagian puncak. Nah, selanjutnya itu terjadi siklus negatif, yaitu apabila sumber tegangan ini siklusnya itu bagian positif itu bagian bawah. Jadi tegangan ini bakal mengalir ke bagian kapasitor, tapi dia tidak masuk ke bagian kapasitor karena itu sumber negatif. Maka karena itulah kapasitor tidak dapat menyimpan. Maka tegangan itu akan mengalir ke bagian beban. Kapasitor yang menyimpan, ia juga melepaskan. Oleh karena itulah pada bagian sinyalnya itu dia naik turun. Pas dia turun ini tuh dia tuh kapasitor itu lagi melepaskan tegangan. Nah, untuk kita melihat tegangan puncak ini, bisa kita pencet ini. Nah, kita tahu nih tegangan puncaknya berapa ini. Sesuai dengan yang ini, dengan tabel 141. Dan saya di sini bakal menjelaskan merangkai rangkaian dari gelar sirkuit. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih komponen-komponen yang digunakan. Nah, di sini tuh kita ambil sumber AC tipe 14 di sini ya. Nah, selanjutnya kita ambil komponen resistor. Selanjutnya ada komponen kapasitor. Selanjutnya itu ada dioda. Nah, selanjutnya itu kita ambil volt. Nah, selanjutnya itu kita rangkailah rangkaiannya. Nah, jadi sumber tegangan ini kita rangkai ke kapasitor. Nah, selanjutnya kapasitor ini dengan dioda kita percepat. Nah, selanjutnya dengan resistor.
Nah, di bagian dioda ini, itu kita tambahkan ground. Dan juga di bagian resistor ini kita tambahkan juga ground. Nah, kita sambungkan volt ini ke bagian sumber. Dan juga ke bagian beban. Nah, selanjutnya kita itulah parameter-parameternya. Nah, di sini kan yang disuruh itu sumbernya itu sebesar 10 kilowatt. Nah, di sini tuh kan bentuk amplitudo kita ubah ke bentuk V max yaitu dengan cara akar 2 dikali dengan 100. Nah, hasilnya itu 141,4 watt. Nah, frekuensinya kita ubah menjadi 5. Nah, untuk kapasitornya ini diminta dia itu sebesar 25 nanofarad. Nah, di sini tuh disuruh di sini dalam bentuk mikrofarad. Nah, kita ubahlah. Jadinya itu sebesar 0,025. Dan untuk KS-nya ini sebesar 0,15. Nah, untuk diodanya ini kita tetap nol kan. Nah, untuk resistor ini tuh kan diminta 10 megaohm. Nah, di sini tuh satuannya itu megaohm. Lah, jadinya itu 10 10 juta ohm atau 10 6. Ini kita pakai satu fasa, selanjutnya ini juga satu fasa. Nah, selanjutnya kita arahkan, kita setting waktunya itu terlebih dahulu menjadi 0,1. Nah, selanjutnya itu kita arahkan. Nah, selanjutnya kita perankan dan masukkan sinyal. Keluaran sinyal yaitu seperti ini. Nah, jadi dia tuh hasil ini tuh 2 kali lipat. Nah, seperti ini kita lihat dengan cacanya. Nah, sebesar 2.765.000. Coba saya di sini bakal menjelaskan merangkai rangkaian dari gelar sirkuit. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih komponen-komponen yang digunakan. Nah, di sini tuh kita ambil sumber AC tipe 14 di sini ya. Nah, selanjutnya kita ambil komponen resistor. Selanjutnya ada komponen kapasitor. Selanjutnya itu ada dioda. Nah, selanjutnya itu kita ambil volt. Nah, selanjutnya itu kita rangkaiannya. Nah, jadi sumber tegangan ini kita rangkai ke kapasitor. Nah, selanjutnya kapasitor ini dengan dioda kita percepat. Nah, selanjutnya dengan resistor.
Nah, di bagian dioda ini itu kita tambahkan ground. Dan juga di bagian resistor ini kita tambahkan juga ground. Nah, kita sambungkan volt ini ke bagian sumber. Dan juga ke bagian beban. Nah, selanjutnya kita itulah parameter-parameternya. Nah, di sini kan yang disuruh itu sumbernya itu sebesar 10 kilowatt. Nah, di sini tuh kan bentuk amplitudo tidak ubah bentuk tapi max yaitu dengan cara akar 2 dikali dengan 100. Nah, hasilnya itu 141,4 watt. Nah, frekuensinya kita ubah menjadi 5. Nah, untuk kapasitornya ini diminta dia itu sebesar 25 nanofarad. Nah, di sini tuh disuruh di sini dalam bentuk mikrofarad. Nah, kita ubahlah. Jadinya itu sebesar 0,025. Dan untuk KS-nya ini sebesar 0,15. Nah, untuk diodanya ini kita tetap nol kan. Nah, untuk resistor ini tuh kan diminta 10 mega ohm. Nah, di sini tuh satuannya itu mega ohm. Lah, jadinya itu 10 10 juta ohm atau 10 6. Ini kita pakai satu fasa, selanjutnya ini juga satu fasa. Nah, selanjutnya kita arahkan, kita setting waktunya itu terlebih dahulu menjadi 0,1. Nah, selanjutnya itu kita arahkan. Nah, selanjutnya kita perankan dan masukkan sinyal. Keluaran sinyal yaitu seperti ini. Nah, jadi dia tuh hasil ini tuh 2 kali lipat. Nah, seperti ini kita lihat dengan kacanya. Nah, sebesar selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari fase ini. Nah, di sini saya akan merangkai. Kita cari dulu komponen-komponen yang bakal kita gunakan. Itu ada AC tipe 14. Selanjutnya itu kita ambil komponen resistor. Selanjutnya itu ada komponen kapasitor. Selanjutnya itu ada komponen dioda. Nah, kita coba rangkai. Nah, kita pakai selanjutnya ada kapasitor lagi.
Nah, mereka naik apa ada bagian saya. Dia naik pas kebetulan sekarang karena dan melihat dengan ini bisa dapat sedikit. Nah, kita tahu nih betulnya dapat sedikit berapa ini kan? Gitu. Orang bagi kepikiran. Dan selain itu ya, ini dengan agak sakit. Dan kalau berlari, kita tambahkanlah pot meter ini di bagian sumber. Selanjutnya tuh bagian beban. Selanjutnya kita tambahkan ron di bagian dioda. Ininya juga di bagian resistor. Lebih pas. Nah, isilah parameternya dengan sama dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Ini 141, 421 dan frekuensinya 50. Nah, dengan kapasitornya juga sama dengan rangkaian sebelumnya 0,25, 0,15. Nah, kalau ini sama satu fasa juga. Nah, ini diodanya juga tetap 0. Terus ini juga tetap sama dengan sebelumnya 0,025. Ininya 0,15. Ini juga tetap on. Ini sama yang sebelumnya 0,025. Ininya 0,15. Nah, diodonya juga tetap 0. Ini juga tetap 0. Nah, kapasitornya juga sama dengan sebelumnya 0,25 dan KS-nya 0,15. Resistornya juga 10, 6. Ini satu pasang. Nah, selanjutnya kita arahkan. Di sini saya menghasilkan sinyal seperti ini. Di sini di gambar sinyal ini dari sini itu terdapatlah siklus negatif dari sumber itu sehingga kapasitornya itu cara tahu ada semuanya PPT aja. Kapasitornya itu
Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, dari empat ini tuh dengan sumber tegangan itu menjadi empat kali lipat. Nah, sehingga kapasitor ini mengisi muatannya, sehingga perubahan siklus tegangan akan tetap karena dioda satu menjadi reverse sehingga muatan pada kapasitor satu akan melepaskan muatan yang ada pada penyimpanannya. Tetapi nggak kebuang ke semua. Pada saat perubahan siklus kapasitor satu kembali mix lagi. Ketika siklus positif di atas maka tegangan sumber akan 2 kali lipat karena tegangan sumber hubungan seri dengan kapasitor satu. Kalau berubah lagi siklusnya maka muatan pada kapasitor akan makin meningkat. Nah, selanjutnya eh, saya bakal merangkai rangkaian gradation. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih komponen yang kita gunakan. Kita pakai AC CP14 di sini. Nah, selanjutnya ada kita cari dulu komponen kapasitor, terus ada komponen resistor, terus ada komponen dioda. Nah, selanjutnya itu kapasitor ini kita hubungkan dengan sumber. Kita akan buka bagian sini. Terus kita sambungkan dengan kapasitor. Nah, selanjutnya itu kita hubungkan dengan dioda. Kita hubungkan lagi dengan dioda. Artinya di kapasitor lagi. Nah, selanjutnya itu terakhir dengan resistor. Nah, di bagian kapasitor ini tuh ada ground. Ini ada juga ground. Nah, selanjutnya kita tambahin voltmeter di bagian sumber sama bagian beban. Nah, kita selanjutnya kita isi parameternya. Parameternya itu sama dengan rangkaian sebelumnya yang bagian ini 141, 421. Bagian frekuensinya itu sebesar 50 Hz. Ini kita pakai satu fasa. Kapasitor ini sama juga dengan sebelumnya 0,25. Ini 0,15. Diodanya tetap 0. Dioda ini juga tetap 0.
Nah, kapasitor ini juga sama 0,025 dan KS-nya 0,15. Resistornya yaitu 10 6 atau 10 juta. Ini juga satu fasa. Selanjutnya itu kita arankan Grandmaster itu sama menggandakan tegangan, tapi itu bisa juga menyearahkan, mengecilkan pria. Contohnya pada Grandmaster ini itu, pada siklus ini tuh, pada siklus positif, salah satu dioda itu akan menghantarkan arus sehingga kapasitor yang pertama ini mengisi sampai kapasitor puncak. Dan pada siklus negatif, dioda kedua akan menghantarkan dengan jumlah tegangan 2 kali lipat dari tegangan sumber karena tegangan sumber dan dari kapasitor pertama. Nah, coba kita lihat tegangan puncaknya. Nah, warna merah tegangan puncaknya itu 1.004.136. Sedangkan yang warna hijau itu 2.594.5.